beda tadi. Kita bawa kayu untuk melindungi diri, untuk menakuti monyet-monyet yang mencoba menangkap biasanya monyet liar di sini berusaha mengambil barang dari kita. Sama kan bagi Anda yang bawa tas, bawa makanan, dijaga hati-hati. Di sini merupakan pertemuan arus dari Samudra Hindia ke Laut Jawa karena arus ini cukup deras. Dan monyet di sini mencari makanan sampai ke pantai. Kalau pantai surut seperti ini, monyet-monyet biasanya mengitari dari pantai atau mungkin dijaga kami di atas laut. Ayo kita jalan. Nah, ini biasanya yang begini nih monyet pejantan. Pejantan adalah monyet yang teritorial. Monyet pejantan itu teritorial, dia berusaha melindungi teritorinya. Itu di sana betinanya. Jadi mereka hidup dalam kawanan ya, tinggal di pohon-pohon atau semak sini. Mereka hidup di apa namanya? Itu teman saya diganggu monyet. Monyet kok diganggu monyet. Monyet kok diganggu monyet. Mendatangi tempat ini sekitar 5 atau 6 tahun lalu ya, bersama teman-teman karena seni. Tetapi semenjak pandemi tempat ini ditutup untuk umum karena ya untuk menghindari merebaknya. Tahan! Tahan! Di sini selain banyak monyet, kita juga harus hati-hati terhadap binatang buas. Karena di sini nih faunanya masih terbilang cukup liar ya. Dimana di sini konon masih ada spesies ular berbisa ya. Kita harus benar-benar jeli. Jalan-jalan kapan lagi? Sekali-sekali cari duit sambil happy-happy. Nggak tiap hari juga, sambil menikmati. Di sana udah Selat Bali, dan di sini pasirnya putih, keren, suka. Di situ ada teman saya. Di sini ada rimbunan. Di sini ada rimbunan hutan belantara dan ada hutan bakau itu sumber. Jadi guys, Taman Nasional Baluran ini diresmikan pada tanggal 11 Januari tahun 1956. Pada saat itu bener tanggal 56. Yes, masalah bohong gampang lah. Saya bohong juga, Anda kan gak bakal tahu juga kan. Anda semuanya malas baca lagian. Taman Nasional Baluran ini dulu diresmikan oleh presiden. Bukan presiden. Siapa yang meresmikan? Anda lihat sendirilah di Wikipedia. Saya malas. Dan dulunya Taman Nasional Baluran ini masuk dalam pengelolaan Departemen Kehutanan karena hutan ya. Jadi dulu pada masa Orde Baru, sekarang kan kementeriannya namanya LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau dulu kehutanan sendiri, karena lingkungan hidup nggak ada dulu. Orang-orang nggak peduli dengan lingkungan hidup. Semenjak banyak sampah baru bikin Departemen Lingkungan Hidup. Dan Taman Nasional Baluran. Kalau kita berbicara tentang Baluran, ini saya ya ada di Baluran ya. Tangan saya kemeng megangin handphone. Ini pengorbanan saya demi Anda viewer yang nonton, biar dapat informasi yang legit, yang valid, yang kredibel ya.
apa-apa tangan saya kotel korban. Sampai mana tadi? Oh ya, Taman Nasional Baluran ini reputasinya, di samping dia adalah human nature, di samping dia adalah environmental nature, dia juga menyandang reputasi yang wingit ya. Karena dulu pasca tragedi 65 di Baluran ini menjadi tempat pembuangan mayat. Jadi ada satu tempat di Baluran ini, nanti saya kalau pulang lewat sana, namanya Curah Tangis ya. Nah, dulu waktu 65 itu curah tangis itu, curah itu dalam bahasa Jerman ya, Chourachen. Jadi curah itu artinya jurang ya. Chow itu ceruk, Rachen itu dalam, ceruk dalam, jurang ya. Curah tangis dalam bahasa lokal ya nangis gitu. Curah Tangis itu dulu merupakan tempat pembuangan mayat ya pasca. Ini ada backsound horror nanti ya. Ini saya belum ngedit, waktu saya ngomong ini saya belum ngedit, nanti saya ngeditnya di rumah. Jadi nanti di rumah mau saya edit. Sampai mana tadi? Oh ya, Curah Tangis. Chourachen ya, Chourachen Tangis ya. Jadi itu adalah jurang tempat pembuangan mayat pasca kerusuhan 65. Jadi orang-orang yang disinyalir terlibat dengan komunisme itu ditangkapi, dipersekusi kalau bahasa sekarang ya, dibantai ramai-ramai. Mayatnya itu kan tidak beridentitas. Zaman dulu belum ada visum, belum ada identifikasi. Sebetulnya ada, cuman departemen malas, mereka banyak pekerjaan, jadi orang mati ya udah mati aja gitu. Jadi mayat-mayat itu dibuang di Curah Tangis tadi, Chourachen ini jadi bahasa Jerman tadi, bahasa Slovenia. Jadi Curah Tangis itu sebuah jurang di tepi di pinggir jalan ya, jalan yang menghubungkan antara Situbondo dan Banyuwangi ya. Ini rumput laut ini, kekejaman komunisme ini. Jadi orang-orang yang menjadi korban persekusi pada kerusuhan pasca 65 itu mayatnya dibuang ke bangkai-bangkai jenazah-jenazah yang tidak teridentifikasi, kadang dibiarkan teronggok di sana. Sebagaimana saya menyimak sendiri dari penutur dari kakek dan buyut-buyut saya yang sempat bercerita bahwa dulu 65 di Situbondo juga banyak korban persekusi, dan Baluran ini menyandang salah satu reputasi wingit. Selain itu dulu legenda juga yang menyebutkan bahwa di sini tempat perkelahian Damar Wulan dan Minak Jinggo katanya. Bahkan di Situbondo sekarang lagi banyak pegiat batu, jadi mereka mengais sisa-sisa bebatuan yang ada jejak-jejaknya, dipercaya jejaknya, jejak kaki Minak Jinggo lah, jejak kaki dinosaurus lah, jejak kaki Lampat Taora, Lampat Tapate, Lampat Tasetan, Lampat Tatae, nggak tahu lah. Jadi orang-orang yang pegiat sejarah seperti itu, mereka mengkurasi, mengepul bebatuan kepurbakalaan untuk, nggak tahu ya, entah dijual lagi atau sebagai koleksi atau sebagai edukasi. Kalau unsur yang terakhir edukasi saya nggak yakin, karena mereka sendiri minim literasi bagaimana mereka mau mengedukasi. Kembali lagi, jadi Pak Karnasus Landi ngapain saya bahas orang itu, sampai mana tadi? Oh, kepurbakalaan ya. Kepurbakalaan itu tadi di Baluran ini banyak ditemukan bebatuan yang konon ditengarai sebagai jejaknya Minak Jinggo, Damar Wulan, Pangeran Nambi, Raja Belambangan. Ya, nggak tahu keabsahannya mereka. Jadi saya kalau mendengar kata Baluran ini, reputasinya memang sedikit wingit ya. Mendirikan membuat pendiri Bulu Roma. Jadi
Valorant ini dulunya sangat sepi. Dulunya di Bumi dulu masih ada spesies pasar tenang kan, masih ada kaplok, spesies puma, wah leopard, dan juga bahkan kucing-kucing yang kucing hutan itu loh, yang kalau Anda masih makanin royal canin nggak mau dia, terus daging benar-benar fresh belum di oven ya. Kalau royal canin Anda kasih ke kucing hutan ya semahal apapun royal canin Anda beli ya nggak ngaruh kan. Kemudian yang kedua, bahwasanya dengan kesempatan ini kami mengajak kepada andai taulan muda-mudi kawula muda yang berkunjung ke Taman Nasional Baluran, khususnya di daerah Malikan Mangrove Ikan Bama ini, hendaknya Anda semua menjaga kesopanan, karena di sini yang berkunjung ke sini tidak semuanya punya pacar. Kasihan, Anda itu harus paham perasaan orang-orang yang tidak bisa seperti Anda. Anda enak saja main bandulan berdua pakai tank top yang perutnya nggak ketutup, yang kaos tank topnya di Tokopedia yang harganya 75 ribuan warna hijau, ngapret itu. Anda bisa saja Anda bisa saja mengenakan baju-baju busana yang Anda beli ya, tapi bukan urusan saya sebenarnya. Cuman yang jadi soal di sini adalah ketika Anda mentranskripsikan romantisme di tempat umum, harusnya Anda berpikir, saya juga pingin sebetulnya. Oh ya, tadi saya berbicara tentang Baluran, reputasi Wingit dan mayat-mayat korban pembunuhan 65 ya. Saya kenapa nyampe ke situ-situ. Jadi pasca 65 itu banyak korban-korban dibuang. Dan setelah itu saya tersernak. Setelah itu menular cerita dari mulut ke mulut bahwa Baluran ini jalanannya wingit dan angker. Dahulu kala masih saya ketika saya masih muda, ketika kami melakukan perjalanan ke timur dari Situbondo ke Banyuwangi, ketika melewati sini, melewati hutan Baluran itu, kami selalu membaca-baca. Dulu kami sekeluarga punya mobil minicab dulu ya, tahun 84-85 lah, 500 cc mobil pertama kami, minicab Mitsubishi, keluaran Mitsubishi Jepang. Ketika kami ke Banyuwangi, ketika melewati hutan Baluran, kami selalu membaca-baca. Jadi ibu kami adalah guru ya, PNS guru. Jadi guru dulu diwajibkan berlangganan majalah Kuncup. Majalah Kuncup ini biasanya kami bawa. Oh ya, berbicara tentang monyet ya, di pantai itu seperti Anda lihat, monyetnya bukan saya, sebelah sana ya. Nah, itu adalah tempat saya ngeju. Itu monyet itu. Monyet biasanya mereka hidup berkawanan. Monyet hidup komunal, hidup secara komunal. Mereka dengan hidup secara komunal, mereka meminimalisir potensi predator ya. Predator yang makan monyet, sebetulnya kalau predator sih macan juga nggak terlalu suka makan monyet ya. Satu-satunya spesies yang suka makan otak monyet ya cuman manusia kayak saya ini. Enak loh otak monyet di semur, Anda harus coba kapan-kapan. Jadi monyet itu mereka hidup berkawanan, dan monyet-monyet ini mereka tidak dikasih makan. Yang ya apa-apa, yang memberi makan monyet-monyet itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Anda setiap kali melihat monyet, ingatlah diri Anda jadi dulunya monyet. Jadi manusia berevolusi jutaan tahun, awalnya dari monyet. Mereka tidak menyadari diri mereka monyet, sehingga mereka berubah dari monyet menjadi selain monyet. Sebetulnya manusia itu sama monyetnya, cuman lebih monyet dari monyet. Kembali ke konteks tadi ya, pasca pembunuhan 965 ya, 1965 di Baluran ini tempat jurang yang di tempat pembuangan mayat ya. Kemudian saya sore ini sengaja akan melintas lewat sana. Ini teman-temannya, ini nanti ada backsound horror ya, jadi Anda harus takut ya.
Jadi ini saya sarankan mendengarkan cerita ini malam hari sebelum Anda tertidur. Jadi vibes-nya lebih apa ya, lebih apa ya, susah padanan kata, saking ngerinya nih guys. Saya tidak menemukan padanan kata yang bisa mewakili saking ngerinya. Ini background horror sih. Ya. Nanti saya akan pulang dari membelah rimbunan hutan belantara Baluran sendirian guys, sendirian menjelang senja. Saya benar-benar seorang diri. Kalau di belakang saya sepintas ada sepasang muda-mudi naik motor Yamaha apa ya, Jupiter kayaknya, putih, motif putih tribal merah hitam dan putih. Itu saya nggak kenal, jadi bukan teman saya. Saya benar-benar sendiri ke sini. Saya pemberani. Jadi rencana saya nanti sepulang dari sini saya akan uji nyali ya, karena Baluran ini reputasinya terkenal angker. Saya ingin menjajal kanuragan saya dulu yang saya sempat dari kakek saya itu. Jadi reputasi Tan Baluran ini memang terkenal bergidik ya, membuat Anda bergidik. Kemarin ngomong-ngomong capek juga saya megang begini. Ini ada musik horor nanti. Ini ada musik serem. Jadi saya benar-benar sendirian di Taman Nasional Baluran ini. Saya di pantai yang Taman Nasional Baluran ini pasirnya putih seperti Anda lihat di belakang saya ini. Pasirnya putih, tempatnya bersih, dan memang dia benar-benar worth it untuk dikunjungi ya. Jadi bila mana Anda berkunjung ke Baluran, pastikan memang benar-benar Anda itu membawa pertama masker. Alhamdulillah. Yang kedua, Anda harus membawa hand sanitizer karena hand sanitizer itu sangat berfungsi untuk meminimalisir transmisi virus-virus yang membahayakan ya. Oh ya, saya ingin bercerita kepada Anda. Jadi untuk prasyarat konten yang panjang durasinya, saya harus banyak berbicara ya. Jadi beberapa hari yang lalu di bahu saya ditemukan tiga titik kutil yang tumbuh. Jadi dia, kalau dalam bahasa medisnya namanya papiloma. Jadi papiloma itu adalah daging yang abnormal. Jadi dia tumbuh ya, dia tumbuh dan berkembang di daging yang sehat ya. Dan mereka dia itu, saya kemarin berkonsultasi dengan seorang kawan saya yang apoteker namanya Rosalia ya. Jadi saya berkonsultasi, tapi dia minim respon sih sebetulnya. Setiap kali saya WhatsApp dia jarang respon. Saya berkonsultasi, Mbak, bagaimana sih cara mengatasi kutil. Jadi dia lewat pesan pendek di WhatsApp dia memberikan saran kepada saya bahwa Mas Dedi, jika Anda sudah jengah dengan kutil, Anda sudah lelah dengan kutil, Anda perlu membeli sebuah obat namanya Kalusol. Jadi ini merupakan kombinasi asam salisilat dengan asam laktat dan juga polidokanol, bahan yang polidokanol, entahlah namanya, itulah pokoknya. Dia merupakan komposisi penyusun bahan dari kalusol ya. Kalusol ini adalah obat luar dan dia obat keras. Fungsinya dia akan menipiskan penebalan kulit ya. Jadi kulit yang ada di kutil Anda itu akan ditipiskan oleh kalusol. Nah, ngomong-ngomong teman, saya berbicara panjang lebar dari tadi sampai sekarang, kira-kira sudah berapa menit ya, 17 menit tanpa henti. Saya lelah berbicara, rasanya
patut saya akhiri dulu video saya yang berada di Taman Nasional Baluran ini. Wa insya Allah barangkali ada kesempatan lain kita akan sambung di konten-konten berikutnya dengan informasi yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Jangan lupa klik like and subscribe, share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan informasi dari konten saya kali ini bisa memperluas dan memperdalam samudra pengetahuan Anda semua. Dan sebagai manusia biasa di mana saya adalah tempatnya luput dan salah dan lupa, apabila ada tutur kata atau informasi yang kurang berkenan, mohon dimaafkan seikhlas-ikhlasnya. Akhirnya dari saya terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.